مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu seluruh jamaah majelis pengajian kurma di Masjid Al-Ikhlas Dandangan, yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, yuswa panjang, manfaat berkah, sehat lahir batin dan murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harapan kita mudah-mudahan dengan kita terus berupaya mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah akan menambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini hari Sabtu tanggal 4 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2026 Miladiyah. Perkenankan saya mengawali pengajian kita pagi hari ini dengan sebuah pantun. Ke pasar Dandangan membeli kurma, singgah sejenak membeli delima. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, akhirat tujuan selama-lamanya. Senes amin, tapi cakep. Ibu-ibu yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang barangkali ibu-ibu sudah menerima di flyernya, judul kita apa? Ya, dunia ini bukanlah tempat tinggal, bukanlah tempat tinggal menetap, namun tempat yang akan kita tinggalkan. Sebenarnya ini kalimat yang menurut hemat saya tanpa dijelaskan pun sudah jelas. Ini senantiasa mestinya selalu mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Akhirnya akan kita tinggalkan. Ya, terbukti tanpa terasa, ya, semakin lama kita ini semakin tua. Meskipun mungkin di antara kita ada yang terkadang tidak menyadari bahwa semakin lama semakin tua, sehingga semangatnya seperti semangat muda. Ya, termasuk saya ini juga masih seperti itu ibu-ibu. Jadi masih sering. Dulu masih muda nih, biasa di rumah itu ada pepohonan yang yang menuntut saya untuk rajin ngepras, nopo ngepras nih, dipotong, diremajakan, ya. Nah itu karena tadi tidak menyadari bahwa saya ini semakin hari semakin tua. Itu terkadang sampai sekarang saya keprasi, ternyata suatu ketika belum terlalu lama itu terjadi. Tiba-tiba saya turun dari pohon itu
langsung pingsan. Iya, langsung pingsan. Karena harinya pas hari Kamis ya, pas perut dalam keadaan kosong. Jadi kena sinar matahari sekitar jam 11-an lah ya. Jadi kepanasan, begitu turun itu kira-kira memang apa ya istilahnya itu ya, itu tiba-tiba makrep gitu. Nah, istri saya langsung, loh bapaknya apa bapak? Nah, katanya saya mendelik begitu. Mendelik katanya. Ya, tiba-tiba saya sudah dalam posisi duduk bersandar ke pintu garasi. Ternyata tanpa saya sadari saya tadi pingsan. Ya. Jadi ini penting saya kira, ini suatu pelajaran bahwa ternyata kita tidak selama-lamanya menjadi orang kuat, kita tidak selama-lamanya tinggal di dunia ini. Salah satu penyakit yang membahayakan adalah apabila seseorang itu mencintai dunia secara berlebihan. Ya, ini berbahaya sekali. Kita hidup di dunia yang indah, penuh dengan ya hal-hal yang menarik, ibu-ibu. Nah, ini yang terkadang menjadikan kita itu lengah. Ketika kita melihat anak-anak kita, anak-anak kelihatan ya menyenangkan dan lain sebagainya ya, yang masih kecil, terkadang ibu-ibu yang sudah tabungan cucu kan terkadang hiburannya di cucu, dan cucu itu sangat menghibur sekali, bahkan terkadang lupa juga bahwa nanti pada akhirnya kita akan meninggalkannya ya. Sehingga kita terlalu asyik dan ya terkadang lengah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa dunia bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tempat singgah sementara sebelum kita menuju kampung akhirat yang nanti kita akan tinggal selama-lamanya di sana. Ada sebuah perumpamaan ya, bahwa diibaratkan akhirat itu seperti lautan ya, yang luas, sangat amat luas itu. Kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu seperti apabila ibu memasukkan jari telunjuknya ini ke dalam air lautan itu dan mengangkatnya. Maka kehidupan dunia itu hanya seperti air yang tersisa di telunjuk kita itu, dibandingkan dengan kehidupan akhirat ya. Jadi perumpamaannya seperti itu, berarti sangat amat sebentar, sangat amat sedikit. Wong semanten ya, meski begitu banyak sekali orang-orang yang belani macam-macam demi untuk mendapatkan dunia. Apakah itu harta kekayaan, apakah itu jabatan ya, dan lain sebagainya. Direwangi mati-matian. Manusia sering lupa bahwa semua yang dimiliki pada akhirnya akan ditinggalkan. Rumah yang ibu-ibu dulu mengupayakan untuk mendapatkan rumah, sekalipun dibelani nyicil karena perumahan ya, direwangi nyicil ya, itu pada akhirnya juga kita akan tinggalkan ya. Kemudian kendaraan, jabatan, harta, bahkan keluarga yang sangat kita cintainya pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan kepada beberapa hal yang sudah saya catatkan poin-poinnya agar ibu-ibu nanti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini ibunda kita, ketua majelis ini, Ibu Anis Ernawati, ini sedang gerah sakit
Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan. Mari kita doakan. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah ibunda kami, Ibu Anis Ernawati yang sedang menderita sakit, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, mudah-mudahan tinggal pulih sehat dan bisa kembali bergabung bersama ibu-ibu semuanya di hari Sabtu dan hari Rabu ya, di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Baik ibu-ibu, selanjutnya beberapa hal yang saya maksud. Yang pertama adalah dunia hanyalah permainan dan kesenangan sementara. Ini kalimat ini didasarkan pada firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surah apa? Al-Hadid. Al-Hadid itu surah yang keberapa ini ya? Ini setelah surah Al-Qiyamah. Al-57 ya. Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi. Artinya besi. Ya, perhatikan ibu-ibu. Di sini Allah memerintahkan kita untuk ketahuilah. Artinya lihatlah dengan ilmu pengetahuan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah, ya memang secara umum begitu, hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan dan lain-lain ya. Makanya sinten niko yang nyanyi dunia ini, oh iya, panggung sandiwara ya. Panggung sandiwara. Ayo, pripun terusé? Iya. Saya dulu juga suka bernyanyi ibu-ibu saya dulu. Ya. Padahal sekolah saya pondok pesantren. Jadi pada usia kelas 6 ya, kelas 5 naik ke kelas 6 di pondok pesantren Gontor itu saya ikut kegiatan ekstra, ikut band. Jadi saya ini dulu mantan anak band. Salah satu lagu yang saya suka yaitu ya Panggung Sandiwara Ahmad Albar itu. Kemudian ada Semut-semut hitam, ada pokoknya yang rock itu ya. Jadi macaknya ya macak rocker itu. Jadi bajunya baju dibuka dadanya itu, terus pakai kalungnya dari batu tapi ya baik. Jadi menurut Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 bahwa kehidupan ini hanyalah
sendaguro, permainan, sandiwara, ya, perhiasan yang pada akhirnya juga akan kita tinggalkan juga. Dan kehidupan akhirat itu tidak lain dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia memang boleh ibu-ibu miliki, ya, boleh, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati kita. Dunia ini harus kita letakkan di tangan kita, tapi jangan ditaruh di hati kita. Artinya jangan sampai menguasai kehidupan kita, tapi harus kita kendalikan. Nah, ini yang sering kita itu kebalik, ya. Dunia menguasai kita, karena dunia kita letakkan di dalam hati, sehingga menguasai kehidupan kita. Orang kalau sudah dikuasai dunia, itu seringkali menghalalkan segala cara, ya, merasa bahwa dirinya akan hidup selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia adalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin." Rawahul Bukhari. Yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma setelah meriwayatkan hadis ini, dia berkata, "Idza amsaita fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Yang artinya, apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi hari. Dan apabila berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, ini juga hadis ini saya kira hadis yang apabila kita hayati dengan mendalam, insya Allah ini akan selalu menjadi rem, menjadi pengendali kita ketika kita barangkali sedikit lengah, ya. Misalnya Rasulullah tadi itu memperumpamakan, atau kita diperintahkan untuk jadi kita hidup di dunia ini seperti orang asing, seperti turis mancanegara yang berkunjung ke tempat kita, ya, berkunjung ke objek wisata apa misalnya, ya, barangkali juga seperti ibu-ibu kalau berkunjung ke suatu tempat, maka tentu tidak akan sempat atau tidak akan menyempatkan diri untuk membangun istana, ya, karena sadar bahwa saya kesini hanya untuk sementara, waktu yang sangat singkat. Saya hanya akan menikmati suasana di sini dan setelah itu saya akan pulang, ya. Itu kalau berwisata, sehingga tidak perlu lagi untuk kemudian saya tak beli rumah di sini, tak tinggal di sini, ya, justru akan merugi. Wong cuma akan menikmati indahnya Gunung Klothok saja kok, ya, mau membeli rumah di situ kan bisa merugi. Ini yang dimaksud dengan apa? Dengan jadilah seperti orang asing, atau seperti apa tadi? Orang yang musafir, ya. Seperti orang yang sedang menempuh perjalanan, ya, atau seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan. Ya, seorang musafir itu ia hanya mengambil bekal secukupnya untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya.
sehingga tidak sempat seorang musafir itu kemudian singgah. Paling umpama singgah itu ya singgah hanya di penginapan, dan penginapan pun paling juga penginapan yang murah lah ya, semurah mungkin. Yang penting bisa istirahat, bisa tidur, dan setelah itu melanjutkan perjalanan. Rasulullah itu memerintahkan kita seperti itu. Kita hidup di dunia ini, hiduplah seperti orang yang menempuh perjalanan tadi itu ya. Jadi tidak kober lagi untuk bikin rumah saja sampai sedemikian megahnya misalnya ya. Padahal ya diumpamakan seperti ini. Atau orang Jawa sering mengatakan koyok mampir ngombe ya. Orang mampir ngombe itu kan cuma sebentar, hanya untuk memenuhi kebutuhan dahaganya tadi itu ya. Demikian pula kehidupan kita di dunia ini. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kita di dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukanlah tempat kita menetap. Yang ketiga, semua yang ada di dunia akan ditinggalkan ya. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan yang tetap kekal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan ya. 26 dan 27 Ar-Rahman ya. Tentu ini ibu sudah hafal semuanya ini Ar-Rahman, karena satu di antara surah-surah yang sangat digemari, disukai ya, oleh para pembaca. Ar-Rahman ini terulang kalimat fabi ayyi alai rabbika bikuma tukadziban itu berapa kali itu? 30 kali apa 31 kali itu ya? 30 atau 31 kali. Nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan ya, wahai bangsa manusia dan jin. Ini kan ditujukan kepada manusia dan jin ya. Jadi ini sebenarnya surah ini menegaskan pentingnya mensyukuri akan nikmat, akan karunia. Sampai 31 kali diulang kalimat yang sama, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ya. Baik, jadi berdasarkan ayat ini semua yang ada di bumi itu akan binasa, termasuk kita ya. Kita mau seperti apapun ya, mau punya kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan, mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan ya, mempertahankan keawet mudaan ya. Karena ibu-ibu tentu, ibu-ibu mungkin di antara ibu sudah mengenal ini ada stem cell, bukan skincare. Stem cell itu pencangkokan sel ya, sel di kedokteran itu. Saya tidak bermaksud untuk promosi ya, tapi di rumah sakit Muhammadiyah ya, di rumah sakit Muhammadiyah sudah kira-kira 1 bulan lebih yang lalu ya, itu telah di launching. Di sana ada jasa pelayanan untuk memperbaiki sel untuk mulai dari kecantikan maupun pengobatan ya.
Jadi ibu-ibu pengen lebih cantik lagi, itu bisa. Iya sudah cantik, tapi mungkin barangkali lebih ingin cantik lagi, silahkan datang. Ya, jadi di sana ada disuntikkan sel, bisa disuntikkan, bisa diminum. Ya, itu yang bisa memperbaiki sel-sel pada diri kita, mempermudah lagi. Dan untuk yang sakit, ya, misalnya diabetes sampai bolong, yang bolongnya itu kira-kira segini, ini diameter berapa ini ya? Kira-kira sekitar hampir 5 cm, ya. Itu dalam tempo tidak ada 10 hari, itu sudah pulih, tertutup kembali. Nah ini kalau kita beli ke luar negeri, ya, kemarin disebutkan beritanya di Jerman itu untuk penyembuhan yang seperti itu, ya, dengan objek yang seperti itu bisa hampir 2M, hampir 2M. Tapi karena ini made in Indonesia dan bahan-bahan untuk menjadi media pembuatan itu bisa diperoleh dengan sangat mudah dan dijamin kehalalannya. Kalau yang di Jerman tadi belum tentu, ada di Jerman, di Cina juga, ya, itu belum tentu halal kehalalannya. Ini karena yang buat orang Indonesia dan orangnya adalah Muslim, alhamdulillah. Ya. Di Semarang, ini pusatnya di Semarang, maka menjadi harganya tidak sekian, harganya hanya kisaran tidak sampai 200 ribuan, bukan 200 juta, tapi 200 ribuan saja. Kemarin memberi perumpamaan, siapa bosnya TV Trans 7 itu, siapa? Khairul Tanjung, ya. Khairul Tanjung itu beli HP yang harganya 30 juta. Ya, setelah dipelajari betul, ya, diteliti betul bahan-bahannya ini apa dan lain sebagainya. Nah, setelah dihitung dan kemudian mencoba untuk membuat sendiri timnya, itu ternyata harga 30 juta tadi itu setelah dibuat sendiri, made in sendiri, harganya hanya tidak sampai 1 juta, tidak sampai, ya, hanya ratusan ribu saja. Itu salah satu contoh. Jadi ternyata banyak sekali kita ini membeli barang-barang dari luar yang sesungguhnya apabila kita rakit sendiri, kita buat sendiri, harganya sangatlah jauh selisihnya. Ya, baik. Jadi namanya stem cell. Cuma kemarin dijelaskan orang yang menggunakan ini karena apa ya? Jadi organ kita akan berfungsi secara baik, ya, dan umurnya awet, sehingga bahayanya adalah orang ini kemudian lupa bahwa dirinya hidup di dunia. Dia lupa bahwa pada akhirnya dia akan mati. Dikiranya akan hidup terus karena merasa apa? Awet sehat, sehingga terkadang kalau menjabat yang harusnya dibatasi 2 periode, pengen jadi lebih dari 2 periode, ya. Karena apa? Karena ya setiap sakit apa itu mudah disembuhkan, mudah diobati dengan itu tadi, stem cell. Ya, stem cell. Ada temannya stem cell ini, ya, apa ya kemarin namanya itu ya, saya lupa. Kritom cell, ya. Kritom cell itu adalah
sari-sarinya, ya, inti sarinya dari stem cell tadi itu, sehingga apabila seseorang mengkonsumsi itu, yaitu akan awet sehat, awet muda, ya, organ-organnya itu berfungsi secara baik. Cuma tadi bahayanya karena sehat, ya, terus sehat dan terus merasa kuat, maka lupa bahwa dirinya pada akhirnya akan mati tadi. Baik. Kemudian di surah Ali Imran juga begitu, ibu-ibu. Surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Ya, tidak ada. Jadi kita ini sebenarnya, ibu-ibu, kematian itu terus berjalan mendekati kita. Sedangkan kehidupan di dunia ini juga berjalan terus, tetapi jalannya meninggalkan kita. Ya. Jadi di satu sisi kita ini akan semakin jauh dari dunia dan mendekati kematian. Tapi kita tanpa kita sadari, terkadang kita kebalik, ya, kebalik. Kita merasa bahwa kita akan selalu hidup di dunia dan kita lupa bahwa kita ini akan mendekati kematian. Sehingga terkadang muncullah sifat kemelinti kita. Bahasa Jawanya kemelinti. Itu karena apa? Lupa bahwa kita semakin kesini itu semakin mendekati kematian. Jadi ibu-ibu kalau bisa terus menggaungkan itu dalam kehidupannya, insya Allah ya tidak akan mudah tersulut emosi, ya. Karena ketika akan marah, iya aku wis mulai tuwek. Mosok ya arep nesu-nesu, mosok arep ngamuk, ya arep kemelinti dan lain sebagainya. Ya, itu yang ketiga. Ya. Apa tadi yang ketiga tadi? Semua yang ada di dunia akan ditinggalkan. Yang keempat, yang akan menemani kita hanyalah amal. Ingat itu, ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluh, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya 3 hal yang akan mengikuti mayit, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 diantaranya akan kembali, sedangkan 1 akan tetap bersamanya. Yang kembali itu adalah keluarga dan hartanya, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seorang yang mati itu pasti 3 hal ini, ya, akan menyertainya. Keluarganya, ya, akan mengantarkan ke makam. Hartanya juga begitu. Barangkali ada yang apa misalnya mobil apa ya mobil ya, dan barangkali di antara anak-anak cucu juga mengantarkannya dengan naik kendaraan, ya, dan lain-lain. Juga amalnya juga mengikutinya, menyertainya. Tetapi yang 2 kembali, yaitu keluarganya dan hartanya kembali. Tidak mungkinlah seseorang, ya, kecuali di tradisi Cina, ya. Kalau Cina itu kan perhiasannya juga turut dikuburkan, ya, atau sesuatu yang paling disukai lah. Kelangenane itu turut dikuburkan. Kalau kita tidak, kita tidak.
Kita ini yang ikut kita ya hanya apa namanya, dari harta itu yang ikut kita ya kain mori, ya, kain kafan kita itu, dan itu pun lapuk, ya, lapuk. Baik, jadi yang ikut selama-lamanya hanya amal saja. Oleh sebab itu ibu-ibu, ini yang mestinya harus kita perbanyak adalah amal, bukan harta. Harta yang ada di tangan ibu-ibu hendaknya ya, jangan didiamkan. Harta yang ada haruslah harta yang segera bisa kita ambil manfaatnya. Jangan merasa harta itu milik kita sebelum kita bisa mengambil manfaatnya. Karena sesungguhnya hakikatnya itu bukan harta kita selama belum kita ambil manfaatnya. Makanya Rasulullah berpesan dengan bersabda, ada orang mengatakan hartaku, hartaku. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, padahal hartanya yang sesungguhnya adalah apa yang telah dia makan sehingga habis, dan apa yang dia pakai sehingga lapuk, dan apa yang dia sedekahkan sehingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Jadi selama harta itu masih ada di deposito, masih ada di tabungan, masih berupa tanah, berupa rumah, berupa kendaraan, berupa apa lagi? Sawah, ya, dan lain-lain, ya. Selama itu belumlah kita ambil manfaatnya, hakikatnya bukanlah milik kita. Karena begitu kita meninggal, maka kepemilikannya sudah berpindah kepada ahli waris, bukan milik kita lagi. Jadi mau seberapapun jumlahnya, itu sebenarnya belumlah kita kuasai sepenuhnya. Kalau kita sudah mengambil manfaatnya, baru itu sudah milik kita. Kendaraan memang kita gunakan untuk operasional kegiatan kita, berarti kita sudah mengambil manfaatnya itu. Jadi yang kita peroleh adalah manfaatnya. Kita gunakan untuk apa? Oh, untuk ke pasar mencari nafkah, untuk berjualan. Oh, untuk ke kantor, untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Ya. Untuk mengajar, untuk ini, untuk itu, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, itulah nanti yang akan kita bawa, yang akan menemani kita selamanya nanti. Bahkan nanti di alam kubur pun akan setia menemani. Dia akan menjelma sebagai seorang yang ya sangat nyaman kita ditemaninya. Ya, itu kan ada hadisnya itu. Ya, jadi seorang yang soleh itu nanti begitu dia dikubur di alam dia berada di alam barzah itu, maka dia terkejut dengan kedatangan seorang yang ganteng, ya, dengan aroma wangi sekali. Maka orang yang di alam barzah tadi mengatakan, loh, siapa sampean? Sampai pangling. Lalu orang ini memperkenalkan diri bahwa aku adalah amalmu. Tapi sebaliknya orang yang jahat meninggal di alam barzahnya itu disuweksa dan ditemani oleh orang yang buruk rupanya dan busuk baunya, ya. Sampai orang ini bertanya, siapa engkau ini? Orang kok jelek sekali, baunya tidak nguati begini, ya. Dia lalu memperkenalkan diri bahwa aku adalah amalmu, ya, amalmu. Dan itu akan terus menemani selama dia berada di alam barzah itu sampai nanti hari kiamat. Bagi orang-orang soleh, ya, di alam barzah itu rasanya itu seperti cepat-cepat pengen dan ke surga, ya. Sedangkan orang yang jahat, ya, yang disiksa itu
akan merasa lama sekali dan berharap ya agar juga segera masuk ke neraka. Padahal di neraka itu lebih dahsyat lagi siksaannya. Ya, jadi ada beda yang dirasakan akan berbeda. Ibu-ibu yang saya hormati, itu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Ya. Jadi 3 hal yang mengikuti mayit, ya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 kembali, yang 1 tetap menemaninya. Maka pertanyaannya adalah, bekal apakah yang telah kita persiapkan untuk perjalanan panjang menuju akhirat? Apakah kita sudah memperbanyak amal-amal kita yang nanti kita akan ditemaninya selama-lamanya itu, atau justru yang kita perbanyak adalah harta dan anak cucu, ya, atau ya, bolo. Mestinya kita rubah. Jika mungkin selama ini kita terkadang lupa, ya, terkadang kita hidup itu yang kita cari kok ngekei harta saja, ya, kepingin untuk rezeki akeh, padahal terkadang begitu kita dapat rezeki itu tidak segera dimanfaatkannya. Contoh terbukti itu ibu-ibu, saya melihat fenomena, misalnya kalau di kampung saya itu ada setiap pagi sebelum subuh itu sudah ada bis yang ngangkut para karyawan pabrik rokok, ya. Ya, itu kalau tidak salah daerah Tulungagung, ya. Itu banyak bis itu. Ada berapa ya di kampung saya itu kalau tidak salah 5-6 bis ada itu. Ya, pagi-pagi sebelum subuh. Nanti pulang itu menjelang maghrib atau kadang juga sudah maghrib, ya, sampai kampung. Artinya apa? Seharian tidak bertemu keluarga, ya, dalam rangka untuk mencari nafkah, ya. Tetapi kemudian setelah memperoleh nafkah, tahu-tahu sudah tua, akhirnya meninggal, ya. Jadi seolah-olah itu ya memang dapat nafkah itu, mungkin yang dimakan memang ada manfaatnya, tapi yang lain-lain, ya, mungkin ditabung atau dibelikan tanah dan lain sebagainya, tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi seperti percuma, sia-sia, tak rewangi sediniwan blek, tidak ketemu keluarga, bahkan tidak pernah mengalami siang di rumah kecuali hari libur, kecuali hari libur. Tapi kemudian setelah saya dapat harta itu, kemudian saya tinggal mati. Jadi seolah-olah membangun sesuatu seperti membangun istana, tetapi setelah terbangun lalu ditinggal pergi tanpa memperoleh manfaatnya. Ini kan perbuatan yang sia-sia. Ya. Baik, jadi sekali lagi pelajaran di sini adalah, mari ibu-ibu kita perbanyak untuk membekali diri dengan amal kebaikan apa saja. Yang keempat, bekal seorang muslimah menuju akhirat. Oh ya, yang kelima, gitu. Yang keempat tadi adalah yang akan menemani kita hanyalah amal. Yang kelima adalah bekal seorang muslimah menuju akhirat adalah 1, menjaga sholat 5 waktu. Di dalam surah Ar-Rum ayat 31, wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dan dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi bekal seorang ibu untuk nanti hidup di alam akhirat itu adalah 1,
menjaga sholatnya. Sholat 5 waktunya ibu-ibu hendaknya dikerjakan sesuai dengan waktunya itu, dan upayakan untuk mengerjakan secara berjamaah. Meskipun di rumah, barangkali di rumah ada anggota keluarga yang bisa diajak untuk berjamaah. Ya, pertahankan. Ya. Kesibukan apapun, ya hendaknya jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Karena terkadang itu saya menjumpai suatu keluarga yang sesungguhnya basicnya sebenarnya adalah orang-orang yang mengerti agama, tetapi terhadap sholat sangat menyepelekan. Sehingga yang terjadi, ya, setelah saya amati mengapa orang ini terkadang itu padahal dari keluarga yang sumber nafkahnya kalau menurut penilaian saya sudah sangat amat mapan, tetapi sering ada persoalan, ada masalah, ya. Ternyata yaitu tadi, terhadap sholatnya tidak mengutamakan. Terbukti baik di rumahnya, ya, maupun ketika sama-sama dalam perjalanan, ya, begitu mendengar adzan atau sudah tiba waktu sholat, jadi tidak berupaya untuk ayo mampir ke masjid atau gimana begitu, ya, bablas ya. Dan saya perhatikan begitu kami itu melaksanakan sholat di dalam perjalanan itu, dia malah engko tak sholat enek kono, ternyata pada akhirnya tidak melaksanakan sholat, ya. Berangkat dari kata-kata koke tadi, ya, koke engko dhisik. Baik, itu yang pertama, menjaga sholat 5 waktunya. Saya yakin ibu-ibu di sini karena dalam sepekan digembleng dua kali, ya, jadi Rebu sama Sabtu, saya yakin soal sholat tidak diragukan lagi. Insya Allah. Bahkan pomo tidak mengalami haid itu, ya. Umpama haid pun boleh sholat, itu kira-kira. Ibu-ibu mau tetap sholat, ya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh ibu-ibu adalah dalam rangka nanti menghadapi kehidupan di alam akhirat adalah menjadi istri dan ibu yang sholihah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, rawahu Ahmad, ya. Apabila seseorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa pada bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya dalam kebaikan, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bukan Ahmad Khairuddin. Ya. Jadi setiap ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berarti Ahmad Ibnu Hanbal yang menjadi imam madhab itu, ya. Madhab apa? Hambali itu maksudnya adalah imamnya namanya adalah Ahmad Ibnu Hanbal, yang juga sebagai perawi hadis. Ya, kata Rasulullah di sini, ya, apabila seorang wanita itu tadi melakukan 4 hal tadi, melaksanakan sholat 5 waktunya yang tanpa kokek tadi, ya. Jadi
dilaksanakan sesuai waktunya, dan upayakan juga berjamaah di rumah, atau kalau ke masjid ya, kalau dekat masjid ya ke masjid, atau kalau tidak keberatan ke masjid ya ke masjid. Kemudian berpuasa di bulan Ramadannya. Ketiga, menjaga kehormatannya. Wa hafizat farjaha, itu maksudnya adalah kehormatannya. Dan yang keempat, mentaati suaminya. Maksud mentaati di sini adalah dalam kebaikan. Ya. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi ibu-ibu, kalau ini saya tidak memprovokasi ibu-ibu, ya, tetapi ketaatan itu memang hanya berlaku dalam soal ketaatan kepada Allah. Sedang dalam kemaksiatan itu tidak ada ketaatan, alias tidak boleh untuk mentaati siapapun. Tidak hanya suami, pemimpin atau siapapun yang memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka harus kita tolak. Harus kita tolak. Ya, jadi apabila melakukan 4 hal tadi itu, maka kelak di alam akhirat akan diperintahkan kepada ibu-ibu ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang panjenengan kersakni. Ya. Dari pintu yang di situ ada menu pecel tumpange, silahkan. Ya, sesuai selera. Atau mau yang lewat yang ada menu sate gulenya dan lain-lain. Itu yang kedua yang harus dilakukan oleh ibu. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Wa ma tunfiqu li anfusikum, maaf, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Ya. Jadi berinfaklah, ya, bersedekahlah. Perbanyaklah sedekah. Kalau bisa memang kita harus mempunyai tradisi setidaknya setiap hari rakitan mungkin 2000, ya. Ini untuk menumbuhkan akhlak atau tabiat yang positif pada diri kita. Jadi upayakan setiap hari lah, entah seberapapun kita bersedekah, apakah kepada fakir miskin, ya. Barangkali ada orang yang kita jumpai di jalan yang kira-kira butuh uluran dari orang yang kaya, ya. Kalau kita mempunyai kemampuan, kita berikan, ya. Artinya bahwa ini harus menjadi tabiat kita, bersedekah, berinfak, ya. Ini harus menjadi tabiatnya sebagai seorang wanita yang mukminah. Itu yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang ibu dalam rangka untuk membekali diri dalam kehidupan di akhirat. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Ini didasarkan pada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'du itu artinya halilintar, ya, atau petir, atau geledek, atau guruh. Ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya adalah
Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya. Dan mengingat Allah atau zikrullah itu salah satunya caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu, di samping ibu-ibu membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus apalagi biasanya sayyidul istighfar, terus apa zikirnya ibu-ibu itu? Bersolawat, apa? Iya, zikir pagi dan petang, ya. Itu baca Al-Quran itu adalah bagian dari zikir juga. Maka sisihkan waktu ibu-ibu, setiap hari itu mestinya kita harus punya waktu ya. Misalnya setelah maghrib atau kapanpun ibu-ibu punya waktu yang bisa disisihkan. Kalau saya dulu memang itu membiasakan diri setelah maghrib ya. Tapi karena sekarang setelah maghrib itu mesti ada kegiatan pengajian itu ya, maka saya pindah setelah subuh. Kalau setelah subuh tidak ada pengajian juga ya, atau setelah pulang dari pengajian itu kita sisihkan waktu. Kalau seperti saya memang harus menyediakan minimal 1 jam waktu itu untuk murojaah, untuk mengulangi hafalan-hafalan. Karena kalau tidak, kalau lengah ya hilang semuanya hafalan-hafalannya. Ibu-ibu mestinya juga begitu ya, menyisihkan waktu kapan saja waktu yang bisa digunakan untuk secara rutin membaca Al-Quran. Jadi biasakan ibu-ibu membaca Al-Quran meskipun bacaannya masih gradul-gradul ya, tidak masalah, karena membaca Al-Quran dengan gradul-gradul itu pahalanya ternyata double ya. Pahala membaca Al-Quran sama pahala kesulitan ya, kesulitannya. Jadi yang sudah lancar jangan dibuat-buat gradul-gradul ben untuk 2 pahala. Itu bukan gradul-gradulnya, tetapi kesulitannya itu loh. Ya, ini ada orang yang meskipun sulit membaca Al-Quran, tetapi dia tetap membaca Al-Quran. Itu yang diberi pahalanya di situ. Ya, karena sulitnya itu. Tapi meskipun sulit, tetap membaca. Ya, jadi biasakan ibu-ibu membaca itu. Karena setidaknya kalau kita belum benar bacaannya atau belum paham apa yang terkandung di dalam bacaannya itu, yang penting sudah melatih diri untuk mencintai Al-Quran. Dan ini akan menimbulkan efeknya positif pada diri kita, ketentraman, ketenangan. Saya dulu termasuk yang pernah membaca ini sebuah penelitian ya. Kan dulu ada, saya membaca di apa dulu ya, saya lupa, sudah sangat amat lama. Itu ada uji coba menanam suatu tanaman, yang satu ditanam di lingkungan yang berisik ya, di area mungkin di lingkungan seperti pasar, yang di situ ada terdengar macam-macam suara, bahkan termasuk orang misuh-misuh ya terdengar ya di lingkungan itu. Terus ada yang ditanam di tempat yang di situ selalu diperdengarkan musik ya, musik. Karena ini yang melakukan penelitian adalah orang umum, bukan orang muslim ya. Itu. Terus ada yang ditanam di satu tempat yang sepi, tidak ada berisik, tidak ada suara yang indah ya. Itu setelah dilakukan penelitian, ini ketiga tanaman ini diperlakukan sama ya, medianya sama ya, perawatannya sama, pupuk, penyiraman dan lainnya sama.
ternyata yang tumbuh subur itu adalah yang diperdengarkan musik. Ya, musik ini. Iya. Di tempat yang rame tadi itu puter-puter. Puter-puter. Terkena penyakit apa namanya, kena cabuk ya. Kemudian yang di tempat yang lengang, yang sepi tadi itu kurang subur. Ya bagus ya, dia tumbuh tetapi kurang subur. Ya. Nah, kemudian saya mencoba ya, dulu itu saya suka nanam pohon tin, Ibu-ibu. Buah tin itu saya dulu punya 3 macam, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Ya, yang merah itu besar-besar buahnya, yang hijau biasa, ya, kalau matang kuning, manis. Kemudian yang hitam itu pernah saya biarkan sampai matang sekali di pohon. Itu rasanya hampir seperti kurma, ya, manis sekali dan lembut, ya, lembut. Nah itu saya mencoba untuk setiap kali saya ke tempat penanaman itu saya baca Al-Quran. Ya. Jadi setiap saya murojaah itu saya duduk di situ, wis maca terus ya, sambil nyirami, sambil medii. Kan itu daunnya bisa dipakai untuk apa? Teh. Untuk teh itu, karena ada kandungan itu kan kalau disobek gitu pliket-pliket gitu. Nah, itu sangat bagus itu sebenarnya. Dulu kami telaten seperti itu dan kami cangkoi banyak, saya berikan kepada banyak orang. Ya, termasuk saudara saya beri. Saya punya saudara di Muringan, itu pohonnya sudah besar sekarang. Nah, dan buah terus. Itu yang warna hitam kalau tidak salah itu. Yang warna hitam, jadi bagus sekali. Enak buahnya, Ibu-ibu. Jadi saya mencoba, uji coba yang tadi dilakukan oleh orang tadi itu saya coba di situ. Saya baca, ternyata luar biasa. Ya, wallahu alam, saya tidak tahu tentang ilmu itu ya. Tetapi dalam hati saya, wah iki apa mergo diwacane Al-Qur'an ya. Kok tumbuhnya bagus. Tetapi begitu saya sudah terlalu sibuk, tidak lagi sempat ngurusi itu, ya sekarang mati semuanya. Mati semuanya. Hanya ada tinggal satu yang hijau itu di pot itu, ya saya biarkan juga. Kurang kasih sayang. Iya betul, kurang kasih sayang. Betul. Ya, saya ini semuanya gemar Ibu-ibu untuk bercocok tanam, beternak itu suka. Cuma saya tidak punya lahan, tidak punya lahan. Jadi umpama punya lahan gitu, kira-kira kesibukan saya hari-hari ya di kebun paling. Ya. Baik, itu yang keempat. Ya, yang keempat. Dan cukup 4 itu saja. Nah, ini yang dilakukan oleh ibu dalam rangka untuk menjadi seorang muslimah. Ya, muslimah yang berbekal untuk alam akhiratnya itu. 1 apa tadi? Menjaga sholat 5 waktu. 2, menjadi istri atau ibu yang sholihah. Jadi ibu-ibu jangan menunggu disolihahkan oleh suami, tapi ibu sendiri harus berusaha menjadi ibu yang sholihah. Di samping memang seorang suami kalau itu sudah otomatis ya. Sudah otomatis seorang suami haruslah mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan istrinya sebagai seorang wanita yang sholihah, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap suami itu akan dimintai pertanggungjawaban, tapi seorang istri tidak, ya tidak dimintai pertanggungjawaban. Nyapa bojomu kok nakal? Itu tidak kepada istri, tetapi kepada suaminya. Jadi tanggung jawabnya adalah suami nanti. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Yang keempat memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Kira-kira sanggup ibu-ibu?
Saya lanjutkan yang keenam dari yang tadi itu. Tadi kan kelima tadi ya, yang poin-poin besarnya tadi itu tadi sampai kelima. Sekarang yang keenam, jangan tertipu oleh gemerlap dunia. Ya. Tadi kan di ayat yang tadi sudah disebutkan bahwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Surah apa tadi? Al-Hadid. Ayat berapa? 20. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Di surah Ali Imran juga begitu. Yang tadi lanjutannya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, tadi pada akhirnya juga wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi ibu-ibu jangan tertipu oleh gemerlap dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya sijnun, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apa ini? Seorang mukmin senantiasa mengendalikan dirinya dengan aturan Allah. Jadi yang dimaksud dengan penjara itu bagi seorang mukmin itu, dunia itu bagi seorang mukmin itu adalah seperti penjara. Artinya haruslah seorang mukmin haruslah bersedia untuk dikendalikan, untuk diatur oleh agamanya. Ya. Jadi ibu-ibu kalau kepingin selamat, ya maka harus hatinya ini harus semeleh. Semeleh itu apa ya bahasa Indonesianya? Pasrah. Ya, pasrah. Mau diatur oleh Allah. Itu yang dimaksud di sini tadi disimbolkan dengan penjara itu. Di mana orang yang dipenjarakan memang harus patuh taat terhadap aturan. Tetapi surga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Kok surga bagi orang kafir? Ya. Karena orang kafir itu tidak mengenal aturan. Ya. Jadi sak kuwar PDW. Jadi ibu-ibu jika pengen bebas sebebas-bebasnya, jadilah orang kafir. Iya. Kalau pengen merdeka tanpa aturan, ya jadi orang kafir. Iya. Karena memang yang diatur oleh Allah itu hanya orang mukmin, orang yang mau beriman. Jadi kalau tidak mau diatur, jadilah orang kafir. Iya, sebenarnya hanya itu pilihan kita. Pilihan kita hanya itu. Kalau kepingin menjadi seorang mukmin, ya harus mau diatur. Ya. Kalau tidak mau diatur, jadilah orang kafir. Karena orang kafir tidak akan diatur oleh Allah. Ya, tidak akan diatur oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran memang diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang mau diatur. Nggih, paham nggih? Jadi oleh sebab itu ibu-ibu jangan sampai tertipu oleh gemerlap dunia. Dan selama ibu-ibu berkomitmen untuk mau diatur, maka insya Allah ibu-ibu akan memperoleh apa yang diharapkan, yang diidam-idamkan, yaitu keselamatan hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat dan meraih kebahagiaan. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, suatu hari kita akan meninggalkan rumah. Ini bukan pantun ya, bukan. Dikira pantun nanti cakep. Suatu hari kita akan meninggalkan rumah yang kita bangun, perhiasan yang kita simpan, dan orang-orang yang kita cintai. Kita akan dibungkus dengan kain kafan, dan
dibawa menuju liang kubur. Ya, mungkin sekarang terkadang kita mendatangi keluarga yang ditinggal wafat anggotanya. Suatu ketika nanti kita yang akan mengalami seperti itu. Ya. Suatu ketika kita mengantarkan jenazah itu ke kuburan, tapi di saat yang lain nanti kitalah yang diantar ke kuburan. Siap nopo dereng nih? Dereng nih. Bersiap-siap ya. Proses bersiap-siap. Nggih. Wong urip kuwi nunggu patine. Sakjerone nunggu patine tata-tata pirantine. Basa Jawane ngoten. Nggih. Karena hakikatnya orang hidup itu adalah memang menunggu kematian. Tapi selama masa menunggu ini haruslah melakukan apa? Persiapan-persiapan, mengumpulkan bekal menyongsong kematiannya itu. Maka dari itu marilah kita menjadikan dunia ini berada di tangan kita tadi, jangan sampai kita taruh di dalam hati kita. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratun wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatun wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an begini, sesungguhnya dunia sedang berjalan meninggalkan kita, sedangkan akhirat sedang mendatangi kita. Masing-masing mempunyai pengikut, maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ya. Jadi jadilah kita orang-orang yang fokusnya itu adalah kepada kehidupan akhirat. Jangan sampai kita karena kalau seseorang sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akan meninggalkan, ya tentu orang ini tidak terlena yang seolah-olah tetap kepingin menjadi penghuni dunia. Ya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk bagaimana berupaya menyongsong akhirat itu dengan persiapan-persiapan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu, kalau membaca sejarah ya, orang-orang Turki, ulama-ulama Turki dahulu, atau mungkin sampai sekarang ya, saya belum tahu sekarang, dulu di dalam sebuah buku yang saya baca, sejarah perkembangan Islam di Turki itu, ulama-ulama Turki itu pakaiannya, salah satu pakaiannya adalah surban. Surban yang di kepala itu, ya, itu diudeng-udeng itu kan besar ya, besar. Itu sebenarnya apa itu? Itu bukan sekedar surban, tetapi kain kafan. Ya, jadi itu kain kafan. Mengapa kok memakai kain kafan ditaruh di kepala? Supaya selalu mengingatkannya. Ya, mengingatkannya akan kematian. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya seseorang itu harus diingatkan itu terus. Maka jika dia merasa diingatkan oleh kematian, insya Allah ya, ketika mempunyai pikiran atau niatan buruk tidak akan jadi untuk mengamalkannya. Ya. Maka saya kira penting ibu-ibu ya, dalam rangka untuk mengingatkan kita ya, itu saya kira bagus ibu-ibu sudah mulai menyiapkan kain kafan di lemarinya ya, di lemarinya, atau dipakai kain sari ya, yang di pundak atau bagaimana ya. Tapi kalau tidak ada budaya seperti itu ya tidak bagus ya. Tapi paling tidak ya ditaruh di lemarinya, didekatkan dengan pintu yang sering dibuka ya,
Sehingga begitu membuka, mau memakai baju itu, wah kain kafan. Kain kafan. Okay. Ya, ini saya kira penting untuk selalu mengingat kematian. Baik ibu-ibu, saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai penutup adalah pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon kelapa. Dunia hanyalah tempat persinggahan, surga Allah adalah tujuan kita semua. Ibu-ibu ingat bahwa sekali lagi kenikmatan seperti apapun di dunia ini, mau senikmat apapun, itu hanya sementara. Paling lama kita menikmatinya hanya sepanjang usia kita. Sedangkan akhirat, kenikmatan yang di akhirat itu untuk selama-lamanya. Jadi apakah kita akan rela mengorbankan kenikmatan yang selama-lamanya itu demi kenikmatan yang hanya sedikit di dunia? Tentu tidak, ya. Karena kita bukanlah orang-orang yang bodoh, yang suka menukarkan akhirat demi untuk dunia. Maka sesulit apapun, seberat apapun kehidupan di dunia ini, maka haruslah orientasinya adalah dalam rangka untuk meraih kebahagiaan selama-lamanya di alam akhirat nanti. Dunia ini tempat bercocok tanam, sedang masa panennya adalah di alam akhirat. Maka dari itu ibu-ibu, bercocok tanamlah dengan bibit unggul di dunia ini. Ya, perbanyak bercocok tanamnya dengan bibit unggul itu, mulai dari tadi berzikir, ya, mulai dari berbuat baik kepada sesama, ya. Rakitan hanya memberikan eseman, mesem, tapi mesemnya jangan lama-lama. Jadi 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, 5 detik, 5 detik saja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama malah menakutkan. Iya. Nggih, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu, jika ada. Nggih, monggo ibu. Nggih, sedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya sedekah dari ibu-ibu. Nggih, saking Bu Deden, nggih. Iya. Iya. Itu misal kan tidak semua suami ini menyetujui kalau kita sedekah ke orang lain. Iya, tanpa izin. Enggak, kalau misalnya dalam diskusi itu kita nggak usah ngasih ke ini. Oh ya, oh ya. Tapi sebenarnya menurut kita ini memang membutuhkan. Oh ya. Apakah boleh setelah tidak boleh setelah nggak bisa izin, tapi tetap kita ngasih. Oh gitu. Apakah yang lain kita dilarang? Apabila dia dihalangi ya, untuk memberikan kebaikan, apakah itu termasuk yang harus ditolak? Nggih. Ya, baik, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menegaskan bahwa jadi tadi pesan janganlah kamu bersedekah kepada orang ini, orang itu tentu ada dasarnya apa, mengapa kok dilarang, ya. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada, jika hanya karena kebencian, ya, hanya karena kebencian, maka tidak boleh kita menahan diri dari memberikan bantuan. Ini terkait dengan peristiwa ini, ibu-ibu. Kan ada itu Ibu Aisyah difitnah itu, ya, digosipkan berbuat serong dengan seseorang itu.
ada salah seorang budaknya Abu Bakar. Budaknya Abu Bakar itu yang terlibat, ya, yang terlibat menyebarluaskan fitnah itu. Maka Abu Bakar kemudian bersumpah, demi Allah, aku akan menghentikan pemberianku, bantuanku kepadanya. Maksudnya kepada si yang menyebarkan, yang terlibat dalam penyebaran fitnah ini dari hamba sahayanya tadi, dari budaknya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat, saya lupa ayat berapa itu ya, yang menerangkan bahwa janganlah sumpahmu dengan nama Allah itu menghalangimu untuk berbuat baik kepada seseorang. Nah, ternyata tidak boleh. Jadi setelah turun ayat itu kemudian Abu Bakar menyatakan, aku akan tetap memberikan bantuan kepada. Artinya apa? Sedekah atau pemberian itu haruslah diukur bukan karena suka tidak suka, ya, tetapi diukur dari butuh atau tidaknya orang itu, ya. Jadi jangan sampai, bahkan sekalipun orang itu tadi telah jelas terbukti terlibat dalam penyebaran fitnah sekalipun, ya, itu kemudian kita tidak boleh, ya, menghentikan bantuan kita, tidak boleh, ya. Jadi kalau memang sangat butuh, tapi ini kan di kalangan umat Islam itu, masih di kalangan umat Islam. Jadi sekalipun budak tadi itu dan dia termasuk orang fasik, ya, tapi masih muslim, dia masih muslim sebagai orang Islam. Jadi kalau alasannya karena kebencian, maka sungguhnya tidak kuat, ya, tidak kuat. Jadi kalau kita di posisi seperti itu, ya tetap kalau tadi sang suami yang memang melarang, yang kita kedepankan adalah kepatuhan kita kepada suami tadi. Tetapi karena ini larangannya adalah dalam hal yang tidak benar, ya, larangannya tidak benar, melarang itu kan karena tidak suka tadi. Karena tidak suka, dan tidak sukanya tidak ada alasannya misalnya, atau alasannya tidak kuat, maka tetap ada upaya untuk minta diizinkan. Ya, artinya tidak melakukan tanpa izin. Jadi diminta agar diperkenankan, lah anu loh Pak, dia butuh sekali, kasihan. Terus nih? Oh, sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, ya bertobat, ya mohon ampun kepada Allah, beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Ngaten Bu Deden, nggih. Mas taksih wonten masih ada atau masih ada ganjalan Bu Deden? Masih. Dan? Ya, sudah ya. Monggo Ibu, sanesipun sampun cek nggih, monggo. Nggih. Jadi teman saya. Ya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih. teman saya itu tanya kepada saya. Iya. Bude, bagaimana taat kepada suami yang selingkuh? Oh iya. Saya nggak bisa jawab. Baik. Temannya Ibu bertanya kepada Ibu, dan Ibu kemudian bertanya kepada saya. Saya nggak bisa jawab. Iya, baik. Bagaimana seorang istri taat kepada suami yang suami itu selingkuh? Di dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa, saya bacakan An-Nisa. Bentar. Dalam surah An-Nisa, ya, ayat 19.
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum ay antarithun nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, yang terjemahannya sebagai berikut. Ada An-Nisa ayat 19. Hei orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, jadi dari ayat ini bisa diambil kesimpulan satu, rumah tangga itu harus dipertahankan dalam keadaan seperti apapun. Ya, sekalipun dalam kondisi yang mungkin menghadapi persoalan yang sangat genting, tidak hanya laki-lakinya yang selingkuh barangkali, atau bahkan juga istrinya umpama melakukan selingkuh, maka yang dilakukan pertama adalah dipertahankan dulu, seraya sambil ya mencari kepastian tentang perselingkuhan itu, kebenaran perselingkuhan itu, yang melatar belakangi apa dan lain sebagainya. Ya, kalau yang melatar belakangi, yang menyebabkan terjadinya itu adalah komunikasi atau perilaku rumah tangga, ya, sepasang suami istri ini dalam rumah tangga mungkin kurang, maka perbaikilah ya sistem berumah tangganya, demi untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang seperti itu. Ya. Kalau memang benar terjadi perselingkuhan itu, nanti ada lagi prosedur yang harus ditempuh. Jika pelakunya adalah laki-laki, itu dasarnya adalah surah An-Nisa juga. Surah An-Nisa ayat 128. Ini kalau MC-nya sudah masuk berarti sudah pertanda. Ini di ayat 128 itu begini. Dan apabila seorang wanita mengkhawatirkan suaminya itu acuh tak acuh kepada dirinya, kepada istri, au i'radon, ya, atau kalau khawatir nusyus itu artinya tidak peduli, i'radon itu berpaling, ya, khawatir berpaling, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, ayyusliha, untuk melakukan islah tadi yang saya katakan tadi adalah melakukan perbaikan sistem ya di dalam berumah tangga tadi. Bainahuma sulha, mengadakan perdamaian, perbaikan dan perdamaian. Wasulhu khair, dan memperbaiki sistem berumah tangga ini itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuha, dan hendaklah masing-masing itu mengedepankan kemaslahatan bersama. Jadi jangan mengedepankan egonya masing-masing. Asyuhu itu ibu-ibu maknanya adalah kekikiran, tapi kikir dalam pengertian gengsi. Ya, kan biasanya antara suami istri itu yang sering terjadi cekcok itu karena gara-gara apa? Masing-masing itu memperjuangkan egonya sendiri-sendiri. Ya, mempertahankan
gengsinya. Nggih. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan apabila kamu berbuat ihsan, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Artinya apa? Masing-masing harus saling mengalah, ya. Jadi misalnya di awal-awal kan perselingkuhan itu mestinya sudah ada tanda-tandanya, ya. Di awal sudah ada tanda-tanda. Maka semenjak tanda-tanda itu diperoleh, harusnya sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka lakukanlah tadi perdamaian. Jadi upaya untuk bagaimana supaya tidak lebih parah lagi. Misalnya ya masing-masing harus ada saling mengalah, itu harus ada. Kalau ini konteksnya adalah, maaf, ini Nabi SAW itu kan punya beberapa istri. Waktu itu Ibu Siti Saudah, yang orangnya seorang wanita yang hitam manis, ya, besar orangnya, hitam manis, tapi sudah agak sepuh. Lalu suatu ketika Rasulullah itu dirasakan oleh Ibu Siti Saudah itu, kok suwe-suwe Rasulullah kok arep menjauh dari saya, ya, khawatir Rasulullah menjauh. Maka kemudian Ibu Siti Saudah mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasul, aku rela malam giliranku engkau berikan kepada istri yang panjenengan cintai, asalkan kula sampun dipun cerai. Nah, itu sikap mengalahnya di situ itu. Tapi ini kan sesama istri. Ya, kalau sama selingkuhan mosok ya ngono. Ya, jangan dilakukan. Tapi ini salah satu contoh. Kalau dalam contoh yang perselingkuhan, kira-kira, Mas, wis lek ngono blonjoku sing biasane tak nggih senam kebugaran kae, wis PN ra apa-apa. Dinggo ayo metu ning ndi, kesenengan ning ndi, ning kafe apa ning endi, sok nginep ning endi ngono awake dhewe, ya. Jadi demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, boleh berkorban seperti itu. Ini pengorbanan yang positif seperti itu. Jangan terus ngamuk dan tidak memperbaiki diri, jangan. Maaf, ini sesuai dengan petunjuk agama loh yang saya sampaikan ini. Jadi bukan saya ngarang, ya. Beda lagi nanti kalau yang selingkuh perempuan, ada lagi nanti nasihati, terus disingkuri, ya, terus dipukul. Nah, itu sudah ada prosedurnya kedua-duanya ini. Baik, saya kira itu Ibu. Nanti dipun jawab wonten nggih? Nggih. Iya. Ternyata Nduk napa pripun lek Nduk nggih? Nduk napa Mbak? Oh, temen. Oh, tapi kok Bude tadi? Oh iya. Oh, tadi manggilnya Bude ya. Oh iya. Karena masih muda. Oh iya, nggih. Jadi diberitahu begitu, konco ternyata penyelesaiannya pokoknya jangan emosional, ya, dan jangan mengedepankan pokoknya cerai, jangan tergesa untuk cerai. Rumah tanggaku itu diawali dengan niat yang baik, ya, maka cara pelaksanaannya juga harus baik. Jangan sesuatu yang diawali dengan baik lalu begitu menemukan sesuatu terus ayo bubar, ya. Jangan. Diupayakan dulu, diperbaiki. Baik, saya kira ini Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan maslahat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan mari kita berdoa, nanti ditutup oleh MC nanti. Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhum wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak turun kami sebagai hamba-hamba Engkau yang senantiasa melaksanakan sholat secara sempurna dan berkesinambungan. Perkenankanlah permohonan kami, ya Rabb kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.